Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah, teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Apakah kalian sudah sarapan? Sarapannya tadi apa? Yang aman untuk orang diabetes, yang rendah karbo. Kalau bisa yang skip karbo. Coba apa? Jawab ya, komen di bawah ya. Kalian sarapan apa? Tapi kalian itu orang yang sudah sakit diabetes dan gulanya itu sudah 300, 350, dan aku kepengen tahu sarapannya apa aja. Komen ya di bawah. Nah, ini sendiri Bu Yuyun sendiri ini sarapannya apa nih? Apakah ini sarapan Bu Yuyun? No, tidak ya teman-teman ya. Saya hanya ngasih contoh aja. Kalau dulu saya suka memang sarapan pisang karena suami saya senang banget dengan pisang, dan memang pisang itu sangat bagus ya, mengandung kalium, bagus untuk jantung dan lain-lain. Tapi sekarang sejak kena diabetes, saya sudah tidak mau makan pisang. Nih saya singkirkan ya. Kalau dibilang mau sih ya mau, tapi kita menjaga kesehatan ya teman-teman. Nah, ini sekarang diganti ini aja yang aman. Untuk buahnya bagaimana? Ada buah yang aman buat orang diabetes tuh ada, tenang aja. Tapi kali ini kita nggak bahas buah ya teman-teman. Kita akan membahas kue-kue diet keto. Seberapa amankah buat orang diabetes dan berapa aja yang boleh dimakan buat orang yang sedang gula darahnya itu tinggi. Apakah masih boleh makan kue selezat ini? Nah, sebelum saya jawab, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, baru nanti saya lanjutkan ya. Oke, kalau sudah, tekan tombol lonceng agar Anda selalu mengikuti video-video saya yang terbaru dan ilmu-ilmu apa, makanan apa yang boleh dimakan dan bisa insya Allah menyembuhkan diabetes Anda. Oke, kita mulai ya. Jadi pagi-pagi tadi saya cukup kuat dan sangat energik, alhamdulillah. Saya sarapannya apa? Saya tadi pagi-pagi itu udah lapar ya. Biasa ya kalau orang itu diabetes, tapi saya sudah mantan ya teman-teman ya. Biarlah orang bilang diabetes tidak bisa sembuh. Siapa bilang? Saya sembuh kok, alhamdulillah saya sembuh. Jadi pagi-pagi saya sudah lapar. Makannya apa? Saya makan bakso 3 butir. No, boleh loh, bakso yang sangat lezat itu ternyata boleh teman-teman ya. Jadi ada juga orang yang bilang bahwa dia tidak kuat diet seperti Zuma Herbal karena dia kerjaannya berat. Siapa bilang? Makan bakso boleh, bahkan ini bakso yang saya makan ini bakso yang full daging ya. Jadi kita bikin sendiri, dagingnya itu full ya 1 kilo. Nah, nanti dikasih putih telur, pengenyalnya itu dikasih agar aja tuh ya. Nah, itu saya tadi makan bakso 3 butir, itu sisa kemarin nemu di kulkas, saya goreng. Nah, setelah itu saya masih lapar kan, cuman 3. Akhirnya saya nemu juga telur tinggal 2 teman-teman. Semuanya serba nemu nih Bu Yuyun ya. Iya emang. Jadi sederhana aja biar kalian itu tidak komplain lagi, tidak alasan lagi. Wah, ini mah habis-habisin duit ini, berarti pemborosan dong kalau dia seperti Bu Yuyun. Tidak teman-teman ya, ini hanya telur 2 saya nemu. Kemudian saya kocok pakai gula stevia tetes, itu yang paling aman, itu 0 karbonya ya teman-teman ya. Kemudian untuk resepnya nggak saya share sekarang ya. Kalian nonton, insya Allah besok saya share ya resepnya bikin kue ini. Yang sekarang saya bahas adalah pertanyaan-pertanyaan pasien saya yang bertanya, Bu, kalau makan kue berapa potong bolehnya untuk orang yang ingin sembuh dari diabetes? Oke. Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali ya teman-teman, channel saya ini membahas penyembuhan diabetes tanpa obat kimia, tanpa suntik insulin.
Dan tanpa herbal juga kalau sudah sembuh. Kalau belum sembuh, banyak gejala seperti cekit-cekit, mata burem, badan kaku-kaku, kemudian kena neuropati. Nah, itu memang ada herbalnya. Tapi kita nggak pakai kimia ya teman-teman ya, untuk menjaga organ-organ ini supaya benar-benar diperbaiki gitu. Jadi kalau makan herbal itu ya hampir sama dengan makan sayur. Banyak banget nutrisinya dan alami gitu ya. Oke, sekarang kembali ke topik semula ya. Ini resepnya ya, tapi kita harus menulis resep dong, kan saya kepengen tahu ya. Kalian kepengen tahu kan satu kue ini berapa karbonya gitu ya. Jadi teman-teman ya, satu kue ini karbonya kurang lebih 2,5 gram satu potong. Jadi kalau kalian sarapan makan 2 potong kue ini berarti 5 gram karbohidratnya. Kalau kalian dijatah sehari hanya 20 gram karbonya yang boleh masuk ke tubuh kalian, karena itu supaya gula darah kalian tuh nggak melonjak, nggak naik. Nah itu dibagi 3 ya, 20 gram sehari itu kita bagi 3 kali makan, berarti sekali makan pagi 6, siang 7, malam 7 gitu kan. Nah itu didapat dari makanan apa saja Bu? Baiklah, simak ya. Oke, sekarang resepnya ini dulu ya. Ini saya ngomongnya cepet ya, jadi saya nggak nanti resep jelasnya itu nanti ya, kita bikin bener-bener ya kuenya. Jadi ini telur 2 itu karbonya 0,5 kali 2, karena telur 1 butir itu karbonya 0,5 gram. Jadi kalau 2 butir berarti 2 kali 0,5 gram sama dengan 1 gram. Kemudian saya pakai gula cair stevia, saya hitung 0 ya, karena memang 0 ya karbonya. Kemudian kebetulan saya punya tepung almond. Tepung almond itu seperti apa sih Bu? Ini ada contohnya ya. Sebentar, saya ambilin. Tepung almond itu ya almond yang sudah di blend gitu. Nih, seperti ini nih ya. Anda bisa mendapatkan di toko saya di Zuma Herbal, ada di Shopee ya. Cari aja linknya di deskripsi box saya ya. Jadi segini ini awet banget, bisa 1 bulan nih baru habis loh kalau saya ya, karena pemakaian tuh cuma 2 sendok 3 sendok gitu. Jadi tadi saya pakai ini 56 gram. 56 gram itu karbohidratnya ada 12 gram ya. Jadi tadi kan 1 ya, telur ya 1, kemudian tepung almond 12, jadi 13 gram ya. Catat aja ya teman-teman ya. Kemudian saya juga pakai bantuan agar biar agak murah gitu ya. Kalau tepung almond kan lumayan agak mahal ya. Kemudian saya pakai ini, terserah ya mau merek apa saja. Ini hanya contoh yang saya punya. Kalian mau merek apa saja silahkan. Ini 1 bungkus ini semua saya semuain itu karbonya 4 gram ya. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa cek nih. Di bawah ini ada kan. Kita fokusnya ke karbo aja ya. Ini 4 gram. Oke, tadi kan 13 ya, ditambah 4 gram ini berarti 17 gram. Kemudian saya tambahin biar lebih gurih susu fiber cream. Susu fiber cream itu sangat rendah karbonya. Dia itu terbuat dari santan dan susu. Konon ya, saya juga nggak tahu persis, tapi itu memang untuk orang diet-diet ya. Tapi tetap aja dia masih mengandung karbohidrat. Jadi saya pakai 1 sendok makan itu karbohidratnya itu 4 gram ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Misalnya kalian punya apa tuh santan, boleh. Tapi ini tadi saya pakai santan juga. Kemudian saya pakai santan juga 60 ml yang instan, itu karbonya 4 gram. Kemudian minyak goreng atau butter. Kebetulan saya nggak punya butter, jadi saya pakai minyak goreng 3 sendok makan, itu totalnya 0 karbonya ya.
Jadi semua tadi, semua itu setelah ditotal net cupnya adalah 25 gram. Lalu saya oven, kemudian dipotong-potong menjadi 10 potong. Kira-kira sebesar ini, dan ketebalannya kurang tebal. Kalau ini tadi lebih ya, jadi insya Allah ini kurang lebih 12 potong ini. Sebaiknya kalian jadikan 10 potong aja biar enak pembagiannya gitu ya. Jadi kalau 25 gram dijadikan 10 dibagi 10 potong, berarti per satu potong ini 2,5 gram. Nah kalian kalau mau makan, misalnya mau makan 4 ini, ya nggak ada yang larang. Tapi ingat 4 biji ini adalah 10 karbohidratnya. Sedangkan jatah kalian menurut diet Zuma Herbal dan supaya sembuh diabetes kalian itu supaya nggak ngelonjak lagi, itu cukup sehari 20 gram aja karbohidrat yang kalian konsumsi ya. Itu dipakai dari apa aja, maksudnya 20 karbohidrat itu terdiri dari makanan apa saja. Ya itu tadi, kalau kue 4 ini sudah 10, masih tinggal 10 lagi. Buat siang 5, buat malam 5. Nah itu terbuat dari apa? Nah makanya tonton terus video saya, kalian akan pinter nanti ngitung-ngitung ya. Oke ya, jadi Mbak tadi yang nanya di grup saya itu jawabannya ya. Satu potong kue ini dengan resep yang seperti ini tadi itu per satu potong itu 2,5 gram karbonya. Terserah kalian mau makan berapa aja. Kalau kalian mau makan cuma 2 berarti 5. Kalau mau makan 4 berarti 10 gitu ya. Sedangkan jatah kalian itu hanya 20 gram. Kecuali yang sudah sembuh, sudah normal gula darahnya 3 bulan tuh sudah bagus. Nah itu boleh karbonya itu bisa dinaikkan ya. Tapi itu kalian harus konsultasi dulu sama ahlinya ya. Makanya gunanya ikut diet mentoring itu seperti ini. Kalian akan dibimbing, jadi tidak akan salah. Jadi kalian akan sembuh bebas dari diabetes. Diabetesnya hilang. Pengen nggak Bu Ibu? Diabetesnya hilang loh Pak. Kalau Anda mengikuti diet yang seperti ini, insya Allah ya. Karena memang bukti-bukti sudah banyak. Saya sendiri itu ya, sama sekali saya bukannya anti obat kimia, bukan. Saya pakai juga waktu sakit corona, saya minum. Nah karena kalau diabetes ini kan penyakit jangka panjang, dan dokter sendiri juga bilang kalau diabetes itu nggak bisa sembuh. Jadi ngapain saya harus minum obat kimia untuk menyembuhkan diabetes? Orang nggak bisa sembuh kok. Jadi saya beralih ke pengobatan yang seperti ini ya, yaitu diet keto ala Zuma Herbal. Nah bagi Anda yang sedang sakit dan pengen sembuh, segera cari nomor saya dan kemudian bergabung. Ada biaya? Pertanyaan selalu begitu ya. Insya Allah pasti ada, karena untuk kesembuhan itu bukan hal yang murah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai semua ya makanannya. Kemudian ada juga yang bertanya, Ibu, bolehkah makan apa itu loh, belinjo. Belinjo tinggi ya. Belinjo itu sama aja dengan jengkol, kayak gitu-gitu. Jadi karbonya tinggi ya. Misalnya Anda pengen makan ya 10 gram aja. 10 gram itu mungkin hanya satu ya, satu kerupuk itu, atau 2 biji mungkin 10 gram untuk tombol kepingin aja ya Bu ya. Kalau untuk banyak-banyak saya sarankan jangan dulu, karena gula darah kalau belum turun dan Anda tetap memasukkan karbo lebih dari 20 gram sehari, ya saya nggak tanggung jawab gitu loh. Dan diet seperti ini nih sangat kenyang ya teman-teman ya. Minum kopi boleh. Saya pagi tadi sudah minum kopi nih. Ini letaknya ini saya kasih air lagi. Dan badan itu jadi energik banget gitu loh. Misalnya saya lapar, ya saya bisa makan ini lagi. Misalnya tadi saya makan 2 sama bakso ya, kemudian saya ke pasar misalnya, atau bepergian ke kantor kerja. Nah kita bisa bekel, nanti lapar makan ini lagi 1. Ini kue teman-teman ya, terus terang aja beda dengan tepung yang terbuat dari terigu. Kalau tepung dari terigu itu nggak bikin kenyang.
bentar-bentar itu kita ketagihan, pengen makan lagi. Tapi dengan kue ini karena tinggi protein dan tinggi serat, jadi di perut itu mengembang loh, seperti ngeganjel gitu loh. Jadi kita tuh kenyang, nggak kepengen makan-makan lagi gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan yang menanyakan begini, Bu, kalau misalnya saya mau suntik vaksin, itu berapa batasnya gula darah? Batasnya ya secara aturan dari dokter ya. Kalau suntik vaksin itu di bawah 250 ya teman-teman ya. 250 di bawah itu ya. Paling tidak ya 200 atau 190 itu masih boleh ikut suntik vaksin ya. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bila Anda ingin bertanya, silahkan di komen, insya Allah pasti akan saya jawab. Sampai jumpa.